Halo bro, balik lagi di channelnya Pulse Balar Konten Film. Nah, bagaimana nih kabar kalian? Semoga sehat-sehat saja ya. Oke guys, di video kali ini Mimin mau bahas film India yang berjudul Supium Sajatayum. Yang menurut Mimin film ini sedih sih. Oke guys, daripada penasaran yuk Mimin ceritain. حيال الفلاح الله. Film ini berkisah tentang seorang gadis Hindu tunawicara yang bernama Sujata. Tanpa sengaja Sujata bertemu dengan seorang pria muslim bernama Supi. Supi yang menghormati wanita memberikan tempat duduknya yang membuat Sujata terpesona. Lalu tanpa sengaja Supi meninggalkan tasbihnya yang ditemukan oleh Sujata. Kedatangan Supi sendiri untuk mencari Ustadz Abud dan bertanya ke salah satu warga bernama Kumar. नाम क्या है आपका? Di lain tempat ayah Sujata sedang menerima lamaran dari keluarga Rajib. Lalu Sujata pun datang. Sujata tidak mengetahui kalau ayahnya sedang menerima lamaran. Lalu Sujata pun meminta izin untuk keluar dengan menggunakan tasbih di tangannya sebagai gelang. Karena Sujata adalah Hindu, Sujata tidak mengerti fungsi dari tasbih tersebut. Di rumahnya Ustadz Abud mengajar mengaji murid-murid dengan lantunan seruling. Selesai mengajar, Sujata datang ke rumah Ustadz untuk berkunjung dan menari dengan alunan merdu ayat suci yang keluar dari seluring Ustadz Abud. Tarian Sujata terhenti karena lantunan seruling Ustadz terhenti karena lantunan ajan dari musola yang dilakukan oleh Supi. Lalu Ustadz Abud pun meminta tolong Sujata untuk mengantarnya ke musola tersebut. Karena Ustadz Abud paham dan mengenal dengan jelas suara tersebut adalah muridnya Supi. Sudah selesai sholat, Supi diberi isyarat oleh Sujata kalau Ustadz Abud ingin bertemu di luar. Supi pun keluar dan memeluk bahagia gurunya. Keesokan harinya setelah berdoa, Sujata berbohong pada ayahnya kalau ia akan segera pulang. Setelah ayahnya pergi, Sujata mengunjungi rumah Ustadz Abud dan melihat Supi yang sedang melakukan tarian. Lalu tanpa sengaja kaki Supi terkilir dan ditolong oleh Ustadz Abud. Setelah itu Ustadz Abud mengenalkan Sujata pada Supi bahwa Sujata ini pengajar tari pada anak-anak di rumah Ustadz Abud. Keesokan harinya Sujata menemui Supi yang akan sholat dan memberi isyarat kalau dirinya ingin belajar menari seperti Supi. Setiap hari lantunan ajan dari musola yang dilantunkan oleh Supi terdengar hingga ke rumah Sujata. Sujata selalu menari dengan gerakan terbaik dari ajan tersebut. Lalu keluarga Sujata kedatangan paman dan bibi Rajib yang membawa hadiah serta sebuah buku untuk Sujata, lalu memperlihatkan beberapa foto Rajib. Setelah mendengar suara ajan, Sujata menemui Supi untuk mengambil daun haina di dekat musola. Supi mengatakan atas izin Allah suatu saat Sujata pasti akan bisa berbicara. Pada malam harinya Sujata yang membaca buku pemberian Rajib, merobek surat yang diselipkan Rajib pada halaman depan buku tersebut. Lalu Sujata pun menulis surat pada sebuah buku yang ia berikan bersama sebuah peci untuk Supi, yang bertuliskan kalau Sujata ingin mengenal Supi. Setelah beberapa hari berlalu, Sujata bertemu dengan Supi di sebuah pasar, dan Sujata terlihat senang karena Supi memakai peci pemberiannya. Setiap harinya Sujata dan Supi balas-membalas pesan lewat buku yang diberikan Sujata, hingga pada suatu hari Sujata meminta Supi untuk mengajarinya sholat. Ustadz Abu yang melihat kedekatan Supi dan Sujata merasa marah dan mengusir Supi. Sementara di rumah Sujata yang tidak bisa mengucapkan apapun, hanya bisa menangis mengetahui kematian neneknya. Lalu keesokan harinya saat upacara pemakaman neneknya, Supi mengunjungi Sujata untuk mengucapkan perpisahan dan mengembalikan buku milik Sujata.
Bahasa isyarat antara Supri dan Sujata diketahui Kumar yang mengambil buku tersebut sebelum Sujata dan memberikan pada ayahnya Sujata. Lalu ayah Sujata mengunjungi Ustadz Abud untuk meminta tolong agar menuliskan kalau Sujata hanya akan menikah dengan Rajib. Tapi Ustadz Abud menolak dan menyuruh ayah Sujata pergi. Karena kepergian Supri tidak meninggalkan buku untuknya, Sujata pun menemui Ustadz Abud untuk mencari buku tersebut. Pada saat itu Ustadz Abud sedang demam, dan Sujata membantu Ustadz Abud untuk meminum obatnya. Ustadz memberitahu Sujata kalau Sujata tidak mungkin bersama Supri karena perbedaan yang terlalu besar. Lalu saat Sujata pulang tanpa sengaja, Sujata bertemu dengan ayahnya di jalan. Tanpa sengaja Sujata bertemu dengan Supri dan langsung mengungkapkan cintanya. Lalu Supri pun melamar Sujata dan memberikan tasbihnya untuk Sujata. Sebagai lamaran dirinya akan menikahi Sujata atas persetujuan Ustadz Abud. Jika Supri dan Sujata tidak berjodoh, maka tasbih tersebut harus Sujata kembalikan ke makam Supri. Lalu Sujata pun pulang dan mengemasi barang-barangnya untuk meninggalkan orang tuanya dan ikut dengan Supri yang menunggunya di luar. Ayah Sujata memukuli dirinya, sementara ibunya menangisi menahan kepergian Sujata. Sujata yang berat melangkah pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Sementara Ustadz Abud membakar buku milik Sujata. Setelah 10 tahun berlalu, Supri kembali ke musola untuk mengunjungi gurunya, dan Supri pun diterima baik oleh Ustadz di musola tersebut. Lalu Supri mengenalkan dirinya bahwa dirinya adalah murid dari Ustadz Abud. Dan Supri menjelaskan kalau ia meninggalkan gurunya tersebut sejak 10 tahun yang lalu. Karena waktu itu menjelang subuh, Supri pun diizinkan untuk mengumandangkan azan. Mungkin dengan azan Supri bisa mengundangkan banyak makmum. Dan azan Supri yang sangat merdu, orang-orang pun banyak yang melaksanakan sholat. Saat sholat berlangsung, di waktu sujud tubuh Supri tidak bergerak mengikuti gerakan imam. Dan setelah selesai sholat, Supri pun dinyatakan wafat. Supri dikebumikan sesuai dengan ajaran Islam yang dibantu warga setempat. Makam Supri digali di samping gurunya di dekat musola tersebut. Sementara di Dubai, Sujata yang sudah menikah dengan Rajib bermimpi tentang Supri yang terbang lalu terhempas ke tanah. Keesokan paginya warga desa menelpon Rajib agar memberitahu Sujata bahwa Supri telah wafat. Setelah mendengar kabar tersebut, Sujata hanya menahan tangisnya dan sendirian. Karena Sujata adalah tunawicara, Sujata tidak bisa mengekspresikan kesedihannya dengan kata-kata. Lalu Rajib pun yang merasa iba pada Sujata, mengajak Sujata untuk pulang kampung melayat Supri. Singkat cerita, Sujata dan Rajib telah tiba di desanya. Di tengah perjalanan Rajib ditilang polisi, dan setelah membayar denda, Rajib pun melanjutkan perjalanannya. Lalu Rajib dan Sujata pun sampai pada saat pemakaman Supri berlangsung, pada saat jasad Supri dimasukkan ke liang lahat. Rajib bersama warga setempat membantu dan melihat proses pemakaman Supri, sementara Sujata menolak turun dan tetap di mobil. Setelah proses pemakaman selesai, Sujata pulang ke rumah orang tuanya dan kembali ke kamarnya, mengambil tasbih milik Supri. Sementara Rajib makan dengan ayah dan ibu Sujata, lalu melakukan video call dan anaknya di Dubai yang tidak bisa dibawa pulang kampung. Tanpa sengaja ayah Sujata menekan pesan suara dari teman Rajib yang menanyakan tentang pemakaman Supri. Rajib pun segera mengambil telepon miliknya, yang membuat orang tua Sujata mengetahui maksud kedatangan Rajib. Lalu Rajib pergi ke kamar Sujata dan memarahinya karena dompet dan passwordnya hilang. Rajib memberitahu orang tuanya Sujata kalau selama 10 tahun menikah dirinya tidak pernah dicintai Sujata. Rajib yang harus kembali esok pagi harus segera mendapatkan dompet tersebut. Lalu ayah Sujata menyarankan agar Rajib menelpon supir taksi yang mengantarkannya tadi pagi. Setelah menelpon supir tersebut pun mengatakan kalau dirinya melihat Rajib mengantongi dompetnya saat ikut pemakaman Supri tadi pagi. Lalu Rajib pun teringat tentang dompetnya yang terjatuh di liang lahat. Rajib yang harus kembali ke Dubai menceritakan semuanya pada orang tua Sujata agar menggali makam Supri untuk mendapatkan paspor dalam dompet tersebut. Lalu ayah Sujata pun mengundang Kumar untuk membantunya menggali makam Supri.
Dengan iming-iming surat tanah yang Kumar gadaikan pada ayah Sujata akan dikembalikan. Lalu singkat cerita, dengan rasa takut Kumar pun mendatangi pemakaman tersebut bersama Rajib dan ayah Sujata. Karena takut terdengar oleh ustadz penunggu musola tersebut, Kumar dan Rajib pun menggali diam-diam makam Supi. Setelah menggali dan menggali hingga sampai langkah penutup jasad, Kumar tidak menemukan apapun dalam pemakaman tersebut. Lalu Rajib pun memaksa membongkar penutup jasad Supi, karena mungkin dompetnya ada di situ. Kumar yang takut dan marah tidak menyetujui tindakan Rajib. Lalu terjadilah perkelahian antara Kumar yang tidak membolehkan Rajib membuka penutup tersebut dengan Rajib yang memaksa membuka penutup tersebut. Lalu tiba-tiba Sujata datang membawa dompet Rajib yang tak sengaja ia temukan di lantai. Dengan tasbih pemberian Supi, Sujata pun menangis. Ustadz yang mendengar kegaduhan dari luar musola pun terbangun dan teringat kedatangan Supi. Kalau dirinya ingin menemui seseorang yang memiliki tasbih yang sama dengannya. Akhirnya Rajib membuka penutup makam Supi. Dan Sujata pun melaksanakan janji Supi kalau ia akan meminta tasbih dari Sujata bersama kepergiannya. Singkat cerita, keesokan paginya, Sujata dan Rajib pun kembali ke Dubai. Sejak saat itu Rajib merasakan cinta yang sesungguhnya pada Sujata dan film pun habis.